Ini kondisi putri malu hasil dongkelan yang saya dongkel minggu lalu ya. Dan kondisinya seperti ini. Daunnya sudah kelihatan segar dan sudah muncul tunas-tunas baru. Ya, waktu itu saya dongkel ada sekitar 10 batang pohon. Dan kelihatannya semuanya hidup ya teman-teman. Ya, ini sudah di dalam pot gelas plastik ya. Dan kalau kita lihat reaksi dari daunnya, kelihatannya ini sudah tumbuh subur. Kemudian ada pucuk tunas yang baru. Tandanya ini teman-teman, pucuk-pucuk barunya sudah bermunculan. Tunas yang baru. Ya, daun mudanya reaksinya masih kurang ini ya, responsif. Nah, tanda yang paling jelas itu ada pada akarnya, sudah muncul akar-akar baru. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini tanda-tandanya bahwa pohon putri malu ini sudah tumbuh dengan baik. Oke teman-teman, saya akan sharing bagaimana tips dan trik yang saya lakukan untuk menanam bakalan putri malu ini. Kita saksikan bersama. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan kali ini kita akan melihat perkembangan dari dongkelan putri malu ya, yang saya dongkel seminggu yang lalu. Dan kita akan perhatikan satu persatu teman-teman, untuk membuktikan bahwa hasil dongkelan yang saya tanam ini bisa tumbuh subur. Jadi jelas sekali kelihatan akar-akar baru yang sudah muncul. Dan ini terjadi pada semua pohon ya yang saya tanam dalam pot gelas ini. Jadi dari 10 batang pohon, semuanya ini yang bisa saya katakan semuanya bisa hidup dan bisa tumbuh akar. Seperti ini. Ya. Ini mungkin belum terlalu ya, tapi sudah kelihatan ada sedikit akarnya. Nah, sebenarnya ini gampang sekali teman-teman. Mudah sekali untuk menanam dan menumbuhkan dongkelan yang baru saja kita dongkel ya. Dan saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana tips dan trik yang saya lakukan untuk menanam bahan dongkelan putri malu ini. Yang pertama kita persiapkan adalah wadah ya untuk menanam, atau dalam hal ini saya pergunakan gelas plastik air mineral. Jangan lupa untuk membuat lubang di dasar gelas plastik ini supaya airnya tidak tergenang. Dan usahakan untuk membuat lubangnya lumayan agak besar ya teman-teman, supaya air yang masuk ke dalam gelas ini cepat keluar dari dasar gelasnya. Ini media tanah yang saya gunakan, karakternya mirip dengan tanah kebun atau tanah di halaman rumah kita. Kalau di tempat saya ini disebut tanah urugan ya, karena biasa untuk meratakan pondasi bangunan yang baru jadi biasanya digunakan tanah seperti ini. Tapi ini lebih bagus karena lebih higienis, sudah terjemur selama berhari-hari,
Jadi kondisinya lebih higienis, bebas dari jamur dan mungkin juga bakteri. Mungkin teman-teman juga bisa menggunakan media lain ya, seperti pasir, tapi saya belum pernah mencoba sih. Saya hanya pergunakan tanah seperti ini aja. Jadi kita haluskan tanahnya teman-teman, kemudian kita taruh di wadah pot plastiknya ya, sepertiga saja kita isi. Ya, tanahnya tidak perlu terlalu halus juga ya, karena nanti pada saat kita siram itu biasanya akan terurai sendiri. Nah, kebetulan nih teman-teman, semua bakalan putri malu sudah saya tanam di dalam pot. Jadi hanya untuk sebagai contoh ini saya pakai, saya keluarkan lagi yang paling kecil. Nah, ini sebagai contoh teman-teman. Nah, kita taruh saja di dalam potnya, kemudian kita uruk kembali dengan media tanah yang kita haluskan tadi ya. Nah, ini masih berupa butiran, tidak masalah. Jadi teman-teman, kita harus menutup seluruh bonggol akar ya teman-teman, jangan sampai terlihat. Kemudian kita siram. Nah, nanti tanahnya akan menyusut dengan sendirinya. Kemudian kita tutup kembali. Jadi sekali lagi saya peringatkan ya teman-teman, untuk menutup seluruh bonggol akar, jangan sampai terlihat. Ini trik yang saya lakukan supaya tidak terjadi banyak penguapan pada bagian batangnya. Dan kembali disiram. Jadi pertahankan kelembapan dari media tanam ini, karena itu mempengaruhi pertumbuhan dan kesegaran dari bakalan putri malu ini. Setelah itu kita taruh bakalan putri malu yang sudah kita tanam ini di tempat yang teduh ya, tidak terkena sinar matahari secara langsung untuk 2 atau sampai 3 hari. Setelah itu bisa dilatih untuk kena sinar matahari, tapi sinar matahari pagi saja. Mungkin 3 sampai 4 hari kita latih untuk terkena sinar matahari pagi. Nah, setelah itu baru kita bisa taruh di tempat yang kena sinar matahari full ya, antara hari ke-6 atau hari ke-7. Tapi jangan lupa teman-teman untuk tetap menyiram untuk mempertahankan kelembapan tanah. Karena walau bagaimanapun ya, kalau dikatakan putri malu ini adalah tanaman yang tahan terhadap kekeringan, tapi kalau sudah di dalam wadah seperti ini 2 atau 3 hari tidak disiram, itu pasti juga akan mengalami kematian. Jadi kita harus pertahankan kelembapan tanahnya. Nah teman-teman, setelah beberapa hari tanam mungkin terlihat ada beberapa ranting yang kering ya, itu hal yang normal atau hal biasa, karena memang karakter dari anting putri ini mudah sekali mengalami mati ranting. Tapi jangan khawatir, karena beberapa saat kemudian akan muncul tunas-tunas baru ya. Sekedar informasi teman-teman, saya memprediksi bahwa pohon putri malu ini sebenarnya tidak jauh berbeda karakternya dengan pohon klampis ya, atau arabica. Karena kalau dilihat dari struktur pohonnya itu, dari daunnya, rantingnya, batangnya itu mirip-mirip dengan pohon arabica. Atau bisa dikatakan putri malu adalah pohon mininya ya dari pohon arabica. Tapi itu baru prediksi ya teman-teman, mohon maaf kalau saya agak keliru. Itu hanya perkiraan saya saja. Nah, ini yang sudah tumbuh subur, mudah-mudahan seterusnya bisa tumbuh subur. Oke teman-teman, demikian tips dan trik yang saya lakukan dalam menanam dongkelan bahan putri malu. Semoga bisa menjadi perbandingan buat teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan sekian dulu ya teman-teman untuk tips dan trik kali ini. Kita berjumpa lagi di video yang lain. Terima kasih.